Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini dengan izinnya dan ridhonya kita dapat belajar dengan menggunakan sistem seharusnya daring melalui Fiklas. Karena belum difungsikan sebagaimana yang diharapkan, maka melalui WhatsApp. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang memperbaiki akhlak umatnya, dan kita sepakat kelak ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pada hari ini adalah pertemuan yang kedua dengan mata kuliah Pancasila, di mana materi yang akan saya berikan dengan judul Konsep dan Urgensi Pancasila. Pada saat kita pertemuan dengan tatap muka, sepintas juga saya sudah menjelaskan, ya. Kalau nanti rekan-rekan ini, nanti saya akan jelaskan. Di samping itu juga saya akan kirim PowerPoint-nya. Yang pertama ya. Yang kedua, karena ini pelajaran untuk berikutnya, yang ketiga berarti ya, saya juga akan memberikan pekerjaan rumah, walaupun ya mungkin sudah saya jelaskan. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa ingat-ingat, ya, kalau saya memberikan pekerjaan rumah dengan judul Sejarah Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara, jadi ingat-ingat nanti PowerPoint yang saya kirimkan akan saya tambah, walaupun mungkin ini saya batasi, tapi disitulah letak biar rekan-rekan mahasiswa itu mau berpikir, jadi mau mencari. Jangan hanya, Pak ini kan belum saya kasih materi, kenapa harus materinya merambah ke sana? Ya itulah namanya mahasiswa, harus berpikir yang lebih ke depan, cara pandang berpikirnya. Oke? Nah, sekarang Pancasila dalam arti penting menjadi konsensus yang didukung asas kerohanian, dasar filsafat negara. Kalau yang namanya rohani, kita udah tahu kan, yang selalu katakan bahwa Pancasila di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29. Setiap warga negara Republik Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya bahwa bangsa kita ini dari sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dia sudah mengaku adanya Tuhan. Yang kedua, dilaksanakannya pendidikan Pancasila merupakan pelaksanaan amanat pokok pikiran. Keempat, pembukaan undang-undang yang mewajibkan dan menyelenggarakan untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 pun di pasal 31, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, artinya untuk mewujudkan orang berbudi luhur, secara otomatis dia bertuhan, dia berilmu. Dengan ilmunya itu nanti rekan-rekan bisa merubah perilakunya, tingkah lakunya, etikanya. Terus yang ketiga, ada kewajiban dan keharusan untuk mengaktualisasikan dalam sikap dan perbuatan peserta didik. Udah jelas tujuan orang bertuhan, tujuan orang berpendidikan tadi yang saya sebut, untuk merubah perilaku. Dan itu sama dengan konsep pendidikan.
Ya, itu sama dengan konsep pendidikan. Lanjut. Terus landasan tentang pendidikan Pancasila. Kemarin sudah saya jelaskan waktu pertemuan, ada 4 aspek, yaitu landasan historis. Tahu kan? Historis itu sejarah. Yang kalau kita berbicara sejarah, ya sangat penting karena Anda sebagai generasi untuk mengisi kemerdekaan ini, ya karena orang-orang yang namanya mahasiswa itu pendekatannya secara ilmiah. Yang kedua, itu tadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sejak Raja Kutai Sriwijaya Majapahit itu sudah ada, cuman belum diproklamatorkan atau belum disahkan atau belum menjadikan dasar negara waktu itu karena masih raja-raja. Terus yang ketiga, tersimbol ciri khas, sifat dan karakteristik bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Kalau kita ini kan kemasan Pancasila itu ada ketuhanan, ada keadilan, ada persatuan, ada musyawarah. Ya, semuanya itu berbagi untuk menjadi soal beda dengan mungkin ideologi-ideologi yang ada di negara lain. Kita tidak perlu membahas itu, yang jelas memang berbeda. Kita lebih mengutamakan kebersamaan, musyawarah mufakat. Ya, sama dengan asas-asas hukum. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam Pancasila secara objektif, historis, dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalau kita berbicara historis berarti sejarah. Tadi yang saya jelaskan ya. Jadi tidak perlu berkutat sampai nanti bisa berpikir. Yang kedua, landasan kultural. Siapa yang tahu? Dibatin saja, kultural adalah budaya. Nah, cerita tentang budaya berarti setiap bangsa memiliki pandangan hidup, filsafat hidup, dan pegangan hidup agar tidak terombang-ambing. Ya, kita ini sejarah berjuang untuk kemerdekaan ini, berjuang, bukan diberi hadiah. Bukan, ya mohon maaf, bukan kayak misalnya di Malaysia, di Brunei, bukan. Indonesia itu berjuang. Jadi para raja-raja itu sudah berjuang. Cuman ya masih dikalahkan lah oleh kolonial atau penjajah ya. Itu rekan-rekan mahasiswa harus tahu. Terus nilai-nilai Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran konseptual seorang, tetapi hasil karya besar bangsa Indonesia diangkat menjadi nilai kultur. Nah tadi, kalau tadi penjelasan saya rekan-rekan bisa simak, bukan hanya berpikir untuk satu orang saja. Contoh yang gampang, rumusan Pancasila mulai dari BPU PKI sampai ke PKI. Itu Mr. Muhammad Yamin sampai ke Insinyur Soekarno. Nah, itu nanti digali ya, digali. Kalau saya menjelaskan ini materinya nggak akan ini sampai. Nah, yang ketiga, ideologi Pancasila dapat disejajarkan dengan ideologi bangsa lain. Begini, kekuatan di dunia negara-negara lain itu ada 4 kan, ya, ideologi sosialis, kapitalis, liberalis, dan komunisme. Ini kekuatan ini apabila dalam satu negara yang tidak berkiblat kepada kekuatan 4 besar ini, ya ini akan terganggu juga. Nah, makanya kata terombang-ambing itu dasar-dasar kita lah yang perlu kita pegang betul sebagai pedoman, sebagai ideologi, sebagai pandangan, sebagai dasar. Nah, itu ya harus paham betul itu. Terus yang keempat, generasi penerus harus mendalami dan mengembangkan sesuai tuntutan zaman. Jadi begini, Anda kuliah misalnya di bidang teknologi tentang pesawat ulang-alik. Misalnya ini. Jangan kita katakan, oh kita hidup di negara Pancasila yang semuanya musyawarah dan mufakat. Tidak. Kembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, karena itu tadi. Kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh disepelekan oleh bangsa negara lain, karena pembangunan iptek kita ya juga harus disejajarkan. Siapa yang akan mengembang? Ya rekan-rekan mahasiswa yang mau berkembang itu. Oke? Terus landasan yuridis. Kalau kita bicara tentang yuridis, apa itu yuridis? Hukum. Nah, tadi ya udah saya jelaskan kan. Wah, saya belum buka udah ini muncul pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Orang berpendidikan pasti berupa tingkah laku, ya, pasti bisa bersaing dengan negara-negara lain, ya, walaupun dia mempengaruhi bagaimana. Kalau kita punya prinsip dan ideologi, konsep dalam hidup, insya Allah tidak akan mudah terombang-ambing. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sudah diatur sistem pendidikan nasional. Seperti kayak ini, belajar Pancasila kan ada materi pokok kuliah Pancasila. Kemarin kan rekan-rekan udah ditulis ya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas mental emosional yang tidak instan. Artinya begini, jangan kita ini dikit-dikit ikut-ikut orang gaya barang Eropa, dikit-dikit contoh orang Eropa. Kita beda, bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam agama, bermacam-macam adat. Belum tentu budaya yang di sana mungkin hebat, setelah dibawa ke Indonesia itu berlaku. Tidak perlu. Kita punya karakter bangsa sendiri, ya. Itu maksudnya. Yang keempat, agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai hati nurani, mengenai masalah hidup, mengenali perubahan, serta mampu memaknai peristiwa sejarah. Bangsa yang besar, bangsa selalu ingat sejarah. Bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghormati para pahlawannya. Bangsa yang besar yang tidak pernah lupa dengan sejarah-sejarahnya tadi. Jadi nilai-nilai persatuan kesatuan itu kita jangan bilang itu kan dulu, jangan. Tidak mungkin Indonesia ini menjadi merdeka bukan karena dihadiah, tapi karena perjuangan bangsanya. Karena itu tadi ada pejuang-pejuang yang menggali sejarah. Nah, sejarah inilah yang perlu rekan-rekan pelajari dan dipahami, tumbuhkan dalam dirinya. Kita harus seperti pahlawan dan kita harus mengisi kemerdekaan dengan sendi-sendinya. Jangan tinggalkan itu landasan yuridisnya. Dalam sistem penegakan hukum pun rekan-rekan tahu, ya, adil, ya kan, harus adil. Untuk mencapai masyarakat yang madani, setiap langkah harus adil. Nah, kalau jawabannya sampai di batin lain-lain, ya monggo. Tapi yang jelas tujuan landasan yuridis itu berarti Pancasila itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan setiap warga negaranya berhak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Terus kita harus punya sikap dalam perilakunya. Nah, jadi jangan berpikir masalah bicara keadilan di Indonesia tidak, nggak usah. Pikirannya yang jelas, yakinkan bahwa pemerintah kita dengan landasan yuridis, insya Allah kita bisa menjadi negara yang madani, ya. Oke. Terus landasan filosofis. Filosofis, siapa yang ngerti filosofis? Coba, filosofis itu berasal dari bahasa mana? Aristoteles misalnya, seorang pemikir filosof dari Yunani. Nah, itu filsafat. Jadi secara filosofis bangsa Indonesia berketuhanan yang berkemanusiaan. Tadi yang saya jelaskan dari awal bahwa bangsa Indonesia seluruh warga negaranya wajib mengakui ketuhanan. Jadi manusia di Indonesia wajib punya Tuhan, kasarnya kan gitu. Wajib punya agama. Karena apa? Dengan memiliki agama, dengan memiliki satu kepercayaan, pasti perilakunya akan menunjukkan kemanfaatan bagi kemanusiaan manusia yang lain. Ya. Terus syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan dan terwujudnya rakyat, ya, bersatu dan berkerakyatan. Artinya bahwa kita ini untuk mewujudkan masyarakat yang madani, ya, gemali paro jinawi, kalau tidak dipupuk dengan rasa kesatuan dan kebersamaan, ya landasan filosofinya ini jauh. Pemikir-pemikir itu jadi bingung, gitu lah ya. Terus landasan hidup bernegara nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Kita kalau berbicara filsafat, itu tadi tak sebut
Aristoteles ya, yang pemikir dari Yunani itu namanya filsafat, itu berpikir secara intelektualnya untuk bagaimana membuat satu konsep negara ini akan mencapai dengan satu tujuannya. Ya. Sumber nilai dalam pembangunan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Sekarang kalau kita berbicara hukum, ya, kita kan sering dengar bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di Indonesia ini, ya, undang-undang itu hampir semua departemen maupun jawatan itu ingin memiliki satu undang-undang atau satu hukum, produk hukum untuk, nah apalagi negara, gitu loh. Ciri khas politik di Indonesia sudah tahu, ya kan? Perekonomian di Indonesia sudah tahu. Sosial budayanya begitu kompleks, dikemas dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Sistem pertahanannya sudah tahu. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara yang bertanggung jawab tentang teritorial. Sedangkan polisi bertanggung jawab dalam keamanan dalam negeri. Artinya di sini bahwa untuk mencapai tujuan suatu bangsa dan negara, ya, kesimpulannya negara itu harus punya dasar. Dengan dasar itulah ideologi akan dijalankan, ya kan, sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai pandangan, sebagai cita-cita. Nah, siapa? Tentunya rekan-rekan harus menjawab dalam batinnya, saya dong Pak, gitu. Nah, kalau sampai tidak menjawab dengan saya Pak, siapa yang mau mengisi kemerdekaan itu? Pembangunnya harus bagaimana, meningkatkan ekonominya bagaimana, meningkatkan sumber daya alamnya bagaimana, sumber manusianya bagaimana, itu harus dipikir. Jadi landasan filosofisnya itu harus sampean-sampean ini dong, yang calon-calon pemikir, ya. Apalagi ini mohon maaf, rekan-rekan kan kuliah di IAIN, Institut Agama Islam. Artinya dasar pemikirannya adalah syariat Islam. Kita tidak boleh istilahnya blok-pro. Kalau kita sudah mengaku dirinya bertuhan, sesuaikan dengan syariatnya, sesuaikan dengan perintahnya, kalau bisa tinggalkan larang-larangannya, insya Allah akan menjadi masyarakat yang madani. Ya. Terus begini, nanti rekan-rekan ini kan absen, tetap saya akan kirim lewat WA. Nanti rekan-rekan absen juga, bla 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 bla. Juga nanti ketua kelas maupun adminnya harus ada tembusan ke Fiklas. Itu tentang absennya, jadi kehadiran. Yang kedua, kalau nanti saya memberikan pekerjaan rumah, kalau kelas itu misalnya jumlahnya 40 orang, terbagi 8 kelompok. Jadi berarti satu kelompok 5 orang. Pertama, menuliskan judul makalahnya, misalnya sejarah Pancasila di Indonesia, ini contoh ya. Dibuat oleh kelompok 1 kelas 1E atau kelas 1F, Fakultas Bisnis Ekonomi atau Fakultas Hukum Syariah. Ya, nama-nama kelompok ini. Jelas ya? Yang terpenting dan yang terprinsip, ya, ketika membuat satu makalah, jangan pernah berpikir, temanku kan pintar, sudah saya ikut. Jangan. Apapun bentuk pemikirannya adalah sumbangsi, dan disitulah letak kemampuan rekan-rekan untuk berpikir. Jadi jangan pernah, sudahlah teman saya ini, jangan. Orang yang paling puas walaupun bagaimana bentuknya adalah
hasil dari karya kita sendiri. Ya. Dalam penjelasan saya ini itu kan sudah tak kirim PowerPoint, terus ini penjelasan. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan bertanya. Pertanyaannya silahkan melalui tulisan di WA saja. Pak, mahasiswa ya, nama Muhammad mau bertanya tentang kenapa Pancasila kok dipersoalkan. Contoh misalnya. Ya, jadi jelas. Nanti saya catat nomor mahasiswanya. Nah, yang penting kalau rekan-rekan aktif, nilai itu bukan tujuan, ya. Nilai itu bukan tujuan. Jadi jangan pernah berpikir nilai. Nilai itu bukan tujuan. Yang tujuannya adalah otak kita diisi untuk berkemampuan. Oke, sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan, silakan nanti lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.